bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dasar Negara Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jumat 17 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah ratusan tahun dijajah oleh bangsa asing. Pada tanggal bersejarah tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Sejak itulah, setiap tanggal 17 Agustus masyarakat Indonesia selalu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Di bumi Jawara, Banten, Hari Kemerdekaan salah satunya diperingati oleh jajaran DPRD Banten serta pemerintah Provinsi Banten di Aula DPRD setempat pada tanggal 16 Agustus 2022. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Banten. Sebelum melaksanakan kegiatan rapat paripurna DPRD, dengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-7 tahun 2022.
Pada hari ini, marilah kita bersama sejenak mengheningkan cipta, menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita, serta untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan para tokoh dan pejuang pembentukan Provinsi Banten. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Hadirin disilakan duduk. Dalam pidatonya, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menitik beratkan pada 7 poin, yaitu MPR tidak akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Poin berikutnya, jika pokok-pokok haluan negara disepakati, atau calon presiden dan calon wakil presiden tidak perlu menetapkan visi misi. Pada poin ketiga, Ketua MPR RI mengapresiasi misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Poin keempat menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah mengingatkan krisis global yang sudah di depan mata. Selanjutnya pada poin kelima, Ketua MPR RI menyebutkan berlatar jejak G20, maka MPR akan merintis Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia. Adapun pada poin keenam, Ketua MPR RI menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara tidak boleh berhenti karena ganti presiden.
Menutup pidatonya pada poin ke-7, Ketua MPR RI Bambang Susatyo meminta agar calon presiden tidak bimbang karena koalisi bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menyampaikan agar masyarakat Indonesia tetap bersatu menjaga keutuhan NKRI, meskipun saat ini sedang menghadapi masa sulit. Yang terhormat, Ia juga mengharapkan agar masyarakat bisa memberikan kritik yang membangun dan masukan yang objektif kepada DPR RI. Dalam pidatonya, Puan juga memastikan jika DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat dan tetap menjadi rumah rakyat. Sementara pada penutup pidatonya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengutip ucapan Presiden pertama Indonesia Soekarno bahwa kemerdekaan nasional adalah jembatan emas menuju Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. janganlah kita selalu mengutuk kegelapan, tetapi marilah kita mulai hidupkan lilin penerang yang dapat memberikan cahaya, sekecil apapun itu, sehingga dapat memberikan ruang gerak dalam keleluasaan, dalam bekerja, dan membangun bangsa. Puncak acara rapat paripurna istimewa DPRD Banten sesuai agenda, yaitu mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan 13 poin tentang capaian vaksinasi Indonesia terbesar kelima di dunia. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia. Yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Indonesia yang berhasil mengendalikan inflasi. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. APBN surplus 106 triliun. Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Ekonomi Indonesia tumbuh positif. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia akan mempunyai kekuatan besar jika diindustrisikan. Keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia meningkat. Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia
diterima Rusia, dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walaupun geopolitik sedang panas. Dan juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi maupun krisis keuangan. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global. Dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Ekonomi Indonesia tumbuh merata. Untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52%-nya sudah berada di luar Pulau Jawa. Artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan yang Indonesia sentris. Hilirisasi tembaga, bauksit, dan timah. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel misalnya telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya ingat di tahun 2014 hanya sekitar 16 triliun rupiah. Tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi 306 triliun rupiah. Karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun rupiah. Itu hanya dari nikel. Sekali lagi, itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil. Sekarang ini Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global. Produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa, dan dari Amerika ikut berinvestasi di negara kita. Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi, bauksit, hilirisasi, tembaga, dan hilirisasi timah. Optimalisasi sumber energi bersih. Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi jadi prioritas. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI
terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. UMKM harus terus didukung agar Dukungan kepada UMKM. digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan 2 dekakorn dan 9 unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Tayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan. Pembangunan IKN Kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. dan persiapan pemilu. Untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama. Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Ketua DPRD Banten, Andra Soni, mengaku optimisme pidato Presiden tentang kondisi Indonesia yang bisa menghadapi tantangan di tengah COVID-19 menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih menyelaraskan kegiatan dengan pemerintah pusat. Di mana seluruh anggota DPRD, Forkopimda, dan semua pihak itu mendengarkan pidato Presiden. Kita juga tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden mengenai tantangan kita, tantangan Republik Indonesia ke depan, di mana krisis global dan segalanya itu membayangi kita. Dan dalam pidato Presiden juga disampaikan bahwa perkembangan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik walaupun kita menghadapi tantangan yang sama dengan pihak-pihak negara lain. Dan optimisme yang disampaikan oleh Presiden merupakan cambuk bagi kita di daerah untuk bagaimana menyelaraskan kegiatan pemerintah pusat dengan kegiatan di daerah agar tujuan pembangunan itu bisa terlaksana. Bahwa Indonesia merupakan negara kelima yang vaksinasinya paling besar, sampai 400 juta vaksin kan yang dilakukan, dan ini merupakan pengorbanan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pembiayaan untuk vaksin. Dan alhamdulillah hasilnya terlihat bahwa setelah melampaui 2 tahun masa COVID ini, negara-negara lain masih berjuang, dan alhamdulillah Indonesia sudah menunjukkan kemajuan sehingga kegiatan perekonomian sudah kembali bangkit. Ketua DPRD Banten, Andra Soni, mengaku sangat berterima kasih atas perjuangan para pahlawan terdahulu karena berkat mereka masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Banten, bisa merasakan kemerdekaan dan kini mengisinya dengan pembangunan. Perjuangan pahlawan-pahlawan kita ratusan tahun lalu, tepatnya 77 tahun yang lalu, kita memproklamirkan kemerdekaan, dan hari ini tugas kita adalah bagaimana kita melaksanakan pembangunan sesuai dengan tujuan negara ini berdiri. Pandemi COVID-19 membuat semua kegiatan dibatasi, bahkan ada yang terhenti, termasuk peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, Andra Soni menilai kegiatan masyarakat Banten, terutama menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, sangat luar biasa. Kalau tahun ini euforianya luar biasa dan terasa kan, sekarang hampir di setiap desa, kampung, RT, RW melaksanakan, bahkan pentas-pentas seni, saya udah banyak sekali undangan-undangan yang harus dihadiri. Dan ini tradisi yang selama ini kita lalui, dan 2 tahun terakhir ini kita nggak bisa laksanakan. Sehingga hari ini itu sudah banyak sekali undangan-undangan yang kami terima dalam rangka memperingati
HUT RI dalam bentuk lomba-lomba, pentas seni, dan sebagainya. Sementara Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengaku sangat bersyukur dengan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Ia berharap para generasi muda bisa mencintai negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Tentu saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yang representasi dari rakyat Banten sangat memberikan apresiasi dan terharu bahwa kemerdekaan ke-77 tahun Indonesia, mari kita isi dengan semua semangat perjuangan, semangat membangun Banten, semangat membangun Indonesia. Mari kita jalin tali kasih, saling asuh, membangun sebuah kebersamaan dan persatuan agar senantiasa Indonesia tetap jaya dan maju. Mudah-mudahan Indonesia akan terus lebih baik dan lebih maju. Kepada generasi muda tentunya saya ingin menyampaikan bahwa cintailah negara ini dengan tulus dan ikhlas, bangunlah negara ini karena para pahlawan sampai dengan tetesan darah dalam rangka menuju kemerdekaan. Maka dengan itu kita sebagai generasi muda harus membangun Indonesia lebih kokoh dan lebih maju, lebih cerdas dan lebih visioner dalam rangka menghadapi ekonomi global pada hari ini. Sementara penjabat Gubernur Banten mengaku merasa bersyukur seiring perkembangan ekonomi nasional. Perekonomian Banten pun ikut tumbuh dan bahkan melampaui perekonomian nasional. Provinsi Banten juga berkonsentrasi dalam penanganan stunting sesuai dengan arahan Presiden. Satu angka kuantitatif disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional sudah bergerak di 5,4 dan Banten bergerak di 5,7. Banten melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Itu tanda-tanda dari satu tantangan ekonomi yang menuju ke keadaan yang lebih baik. Kemudian juga hal-hal yang Bapak Presiden selalu tekankan terkait dengan penanganan stunting yang juga Provinsi Banten berkonsentrasi untuk mengimplementasikan itu. Karena kita kesatuan negara Republik Indonesia yang tugas-tugas untuk melaksanakan telah kita laksanakan. Kemudian berikutnya bahwa semangat kebangsaan merah putih mengembangkan dan tentu bendera merah putih kita manai untuk kita jaga, kita pelihara dan menjadi filosofi kehidupan kita. Rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77 dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat di DPRD Banten berlangsung dengan lancar. Ketua DPRD Banten Andra Soni berharap agar bangsa Indonesia diberi kemudahan dalam melakukan pembangunan negara ke depannya. Rapat paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna telah selesai. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten dan hadirin yang telah hadir mengikuti rapat paripurna baik secara langsung maupun virtual. Dan ucapan terima kasih pula kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan sehingga rapat paripurna DPRD ini berjalan dengan tertib dan lancar. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Merdeka! 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 Untuk menutup rapat paripurna hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten Selasa 16 Agustus 2022 dengan resmi ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukanlah hadiah, tapi hasil perjuangan para pahlawan bangsa. Pemirsa, demikianlah liputan khusus sidang paripurna istimewa DPRD Banten kali ini. Sampai bertemu di liputan khusus berikutnya hanya di JPM TV.